Kenapa buah iblis Kaido dan Shirohige belum mengalami awakening? Nah, ini saya juga baru tahu juga ya. Ternyata mereka belum awakening. Alamak najisnya. Jadi berdasarkan penjelasan dari Dr. Vega Pang, buah iblis tercipta berdasarkan hasrat dan cita-cita manusia itu sendiri. Nah, Gura-Gura no Mi adalah buah dengan hasrat menghancurkan dunia. Sedangkan cita-cita Shirohige adalah membuat keluarga cemara bahagia sentosa selama-lamanya. Yang artinya jauh dari hasrat kehancuran itu sendiri. Sedangkan naga bagi mitologi Cina maupun Jepang adalah simbol dari kekuasaan yang melindungi dan mengayomi rakyat. Sangat berbeda dengan hasrat Kaido yang suka penjajahan dan kerusakan. Jadi, karena perbedaan antara kehendak pemakan dan kehendak si buah iblis jadi ngambek, gak mau bangkit. Jika kita lihat awakening dari Rob Lucy, itu sudah sangat sesuai dengan hasrat dia yang suka sekali memburu mangsanya. Dan awakening Luffy juga sudah sesuai dengan jiwanya yang sangat bebas. Selanjutnya, gimana kalau misalkan buah iblis Kaido dan Shirohige ditukar? Apakah mungkin buah iblis mereka akan bangkit? Kalau berdasarkan apa yang sudah saya katakan sebelumnya, dan berdasarkan dari teorinya Vega Pang, harusnya jawabannya adalah ya, buah iblis mereka akan bangkit. Dan memang menurut saya buah iblis Kaido dan Shirohige ini beneran tertukar. Apakah saya asal ngomong? Enggak. Dan ini buktinya. Pada chapter 1157, Kaido mengatakan bahwa ia iri dengan kemampuan buah iblis Shirohige. Nah, itu tandanya sebenarnya Kaido juga suka dengan kemampuan buah Gura-Gura no Mi, ya kan? Dan selanjutnya, di chapter 1162, ketika pertama kali mode naga Kaido muncul, orang pertama yang memuji bahwa itu adalah kemampuan yang hebat. Kalian tahu siapa? Ya, benar, Shirohige. Dan kalau misal buah iblis mereka ditukar beneran, Kaido akan dengan semakin mudah menjajah gak cuma negeri Wano, tapi negeri-negeri yang lain juga, sesuai dengan karakter hasrat kehancuran dari Gura-Gura no Mi. Dan jika Shirohige memakan buah iblis Uo-Uo no Mi model Seiryu, dia akan lebih berhasil menjadi sosok pemimpin yang melindungi keluarga yang ia bangun selama ini. Dia akan berusaha melindungi Oden dan lebih berusaha melindungi Ace. Ini kan yang kalian tanyakan, kenapa Shirohige nggak nolongin Oden dan kenapa Shirohige gagal menyelamatkan Ace. Dan tentu saja pertukaran buah iblis ini akan semakin membangkitkan kedua buah iblis tersebut. Dari fakta ini sudah bisa kita simpulkan ya, kalau buah iblis mereka memang beneran ketukar. Gimana menurut kalian? Lalu bagaimana dengan beberapa buah iblis yang berpindah tangan saat ini? Apakah desire atau hasrat atau keinginan pemakan sudah sejalan dengan desire dari buah iblis itu sendiri? Jawabannya menurut saya adalah ya. Dan di sini saya katakan Oda memang jenius. Naga adalah simbol dari kemakmuran dan perlindungan suatu negeri. Dan Uo-Uo no Mi model Seiryu saat ini dimanfaatkan oleh orang yang tepat yang ingin melindungi Wano Kuni, yang saat ini juga sedang merecovery negerinya untuk menuju kemakmuran rakyatnya. Dan Gura-Gura no Mi saat ini juga berada di tangan yang tepat, yaitu penerus klan Davi yang ingin menghancurkan pondasi utama kekuatan pemerintah dunia, yang hanya menyebut nama klannya saja membuat sang penguasa dunia itu bergetar seperti terguncang oleh sebuah gempa. Karena harusnya tekad dari klan Devi masih diteruskan oleh Kurohige. Lantas, banyak pertanyaan tentang kebangkitan buah iblis lainnya dari para netizen nakama. Contoh, kalau Killingham gimana tuh? Dia kan jahat, kok bisa membangkitkan buah iblis mitologi lambang kebaikan? Saya katakan di sini, One Piece itu bukan tentang baik atau jahat. Ini bukan manga Kamen Rider. Ini adalah tentang desire atau hasrat, keinginan dan cita-cita, serta tekad. Kita masih gak tahu ada kecocokan hasrat apa antara Killin dengan Killingham. Dan karena masih rancu, saya pun masih belum berani berteori lebih jauh untuk ini. Lantas bagaimana dengan Dovi? Emang hasratnya apa? Apakah jadi penjahat? Jadi saya katakan hasratnya di sini adalah puppet master, atau istilah Indonesianya adalah menjadi dalang para wayang yang ingin dia kendalikan secara penuh. Lantas kalau Sabu gimana? Api kan sifatnya membumi hanguskan. Hei, api yang besar adalah lawan, dan api yang kecil adalah kawan, dan api yang sangat-sangat besar adalah sumber kehidupan. Serta api pemberontakan terhadap pemimpin yang zalim memang harus terus dibakar. Dan akhirnya kesimpulan saya adalah karena desire buah iblis dan pemilik saat ini sudah klop, nantinya akan semakin mempermudah awakening dari buah iblis tersebut. Dan di sini akan semakin menunjukkan kejeniusan Oda dalam membuat cerita One Piece semakin menarik dan semakin seru. Di samping itu, di luar sana katanya banyak nakama yang sudah mulai bosen lah, banyak flashback lah, inilah, itulah. Nggak apa-apa, silahkan. Kalau kalian mau bosen dan berhenti, silahkan. Kami tidak akan memaksa kalian untuk nonton atau baca One Piece
Piece karena sekarang One Piece lagi seru-serunya. Itu semua terserah kalian. Karena kami dan nakama yang lain akan melanjutkan perjalanan dan terus berlayar. Terima kasih sudah nonton video ini. Teori saya tentang hubungan antara Desire dan Awakening ini memang banyak sanggahannya. But it's okay guys, nggak apa-apa. After all, it is just my personal opinion. Semua orang bebas berpendapat. Kalau menurut kalian sendiri, gimana? Komen di bawah.